Pemprov Jawa Timur siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian. Bu, penyidik membawa 3 koper yang dijadikan barang bukti, itu bisa dijelaskan Bu, barang bukti? Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang sekda ada flash disk yang dibawa. Jadi posisinya seperti itu kawan-kawan sekalian. Siap. Kasih ya. Barang bukti Saat tadi disampaikan Pak. ya, pertama saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya, khusus masyarakat Jawa Timur dan keluarga. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pak, ada anggota DPRD lainnya juga. Yang disampaikan tadi dibantah Pak. Yang dikatakan tadi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita kesayangan kita semua. Kasus suap dana hibah Jatim, KPK buka peluang panggil Hovifah. KPK geledah kantor Gubernur Jatim. Ada apa? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Sebelumnya penyidik KPK telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada Rabu tanggal 21 Desember. Penggeledahan yang menyasar ruang kerja politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai 7,8 triliun rupiah. Terkait dengan itu, tentu setiap orang dipanggil untuk dimintai keterangan sesuai dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kata Ketua KPK Firly Bahuri kepada wartawan. Sabtu tanggal 24 Desember, dari ruang kerja Hovifah, diketahui tim penyidik KPK mengamankan berbagai dokumen penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD serta bukti elektronik yang diduga berkaitan erat dengan perkara. Atas dasar itu, dikatakan Firly, Hovifah disinyalir mengetahui peristiwa tindak pidana korupsi dalam kasus yang telah menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak ini. Seseorang dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal pasti adalah karena seseorang tersebut melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tentang suatu peristiwa pidana atau seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, kata Ketua KPK tegas. Firly Bahuri pun memastikan dalam penanganan kasus ini pihaknya bekerja secara profesional, tidak terancam kepentingan apapun. Jadi KPK sangat profesional dalam bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, tandasnya. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni antara lain Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak, Rusdi selaku staf ahli Sahat, Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat, Pokmas, dan Ilham Wahyudi alias Eeng sebagai Koordinator Lapangan Pokmas. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Diketahui, penetapan tersangka ini menindaklanjuti operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar tim penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 malam. Saat itu, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura dan dolar AS dengan nilai seluruhnya 1 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers menjelaskan bahwa konstruksi kasus ini bermula saat pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar 7,8 triliun rupiah kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat,
Distribusi penyalurannya antara lain melalui Pokmas untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menunjukkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) di DPRD Jawa Timur saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 dini hari. Johanis berujar pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dan usulan dari para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, satu di antaranya Sahat. Sahat disebut menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah dengan kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka, ijon. Abdul Hamid bersedia menerima tawaran tersebut. Diduga ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka Abdul Hamid setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon. Maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20% dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan. Sedangkan tersangka mendapatkan bagian 10%, kata Johanis. Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 dini hari. Besaran dana hibah yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh kedua tersangka tersebut yaitu sebanyak 40 miliar rupiah telah disalurkan pada 2021 dan 40 miliar rupiah di tahun 2022. Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan 2024 bisa kembali diperoleh Pokmas. Tersangka kemudian kembali menghubungi tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar 2 miliar rupiah, ungkap Johanis. Namun, uang yang baru diterima Sahat hanya sebesar 1 miliar rupiah. Uang ini yang diamankan tim KPK saat menggelar OTT. Sedangkan 1 miliar rupiah lainnya direncanakan akan diberikan pada Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. KPK menduga Sahat telah menerima total 5 miliar rupiah terkait pengelolaan dana hibah tersebut. Sementara itu dilansir dari optika.id. KPK geledah kantor Gubernur Jatim, ada apa? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan penggeledahan terhadap kantor Gubernur Jawa Timur pada Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Penggeledahan ini dilakukan selama 7 jam. Bahkan turut mengecek ruang kerja Hovifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim beserta wakilnya, Emil Elistianto Dardak. Salah satu dokumen yang disita oleh KPK adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penggeledahan ini adalah buntut dari kasus korupsi suap dana hibah yang melibatkan Sahat Tua Simanjuntak, politisi golongan karya Golkar, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim). Atas penggeledahan itu, baik Hovifah maupun Emil menghormati apa yang dilakukan KPK dan nampaknya tidak mempermasalahkannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kedua pimpinan Jatim ini dapat bekerja sama demi upaya dalam pemberantasan korupsi. Penggeledahan ini disandarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat 2. Huruf H. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam menjalankan tugas penyidikan KPK berwenang untuk meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara. Tindakan korupsi memang telah bermasalah di Indonesia semenjak era kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa demokrasi parlementer, sejumlah besar pejabat negara juga sudah sering melakukan korupsi sampai pada titik tertentu ada upaya untuk mewajarkan korupsi. Hal ini dikarenakan pada saat itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sehingga banyak pejabat yang bebas tanpa ditindak secara hukum. Begitupun ketika memasuki masa Orde Baru, kasus korupsi bisa dibilang sangatlah lumrah bahkan mengakar mulai dari pemerintah pusat hingga di daerah. Akan tetapi kembali lagi,
Pada waktu itu tidak ada tindakan khusus terhadap kasus korupsi. Salah satunya karena belum ada lembaga atau perundangan khusus yang menangani kasus tersebut. Semenjak reformasi, kasus korupsi mulai menjadi sorotan publik melalui media massa. Lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Proses ini dijelaskan dengan gamblang oleh Visnu Juwono dalam bukunya Melawan Korupsi, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 2014. Salah satu tonggak awal yang diambilnya sebagai upaya pemberantasan korupsi adalah zaman kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada era pasca reformasi. Kelahiran KPK pada era Susilo Bambang Yudhoyono adalah upaya yang lebih nyata untuk melakukan pemberantasan korupsi, pada awalnya di tingkat pusat. Namun dengan cepat KPK juga menyasar tindak korupsi di tingkat daerah, salah satunya Jawa Timur melalui Operasi Tangkap Tangan, OTT. Firly Bahuri, Ketua KPK, mengklaim bahwa pihaknya mencatat sebanyak 114 tindak pidana korupsi di provinsi paling timur dari Pulau Jawa ini, bahkan pada Oktober tahun 2022. KPK menerima 268 laporan dugaan tindak pidana korupsi di Jatim. Indonesian Corruption Watch, ICW, sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan penanganan korupsi, juga menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak kasus korupsi pada semester pertama dari tahun 2022, yakni 35 kasus. Namun, hal ini bukan berarti Jawa Timur adalah provinsi yang korup, namun bisa jadi, menurut Diki Anandya selaku peneliti ICW, penegak hukumnya aktif menangani kasus korupsi. Bukan hanya Sahat Tua Simanjuntak yang tercokok oleh KPK. Selain itu ada juga Bupati Bangkalan Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus suap lelang jabatan di lingkungan pemerintahannya pada Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Ada juga mantan Budi Setiawan yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai tersangka kasus suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Tulung Agung. Dari sejumlah catatan di atas kita dapat melihat bahwa terlepas kasus korupsi mulai banyak terkuak di Jawa Timur. Meskipun demikian, saya sepakat dengan perkataan Diki Anandya bahwa itu bisa terjadi nampaknya bukan karena Jatim sangat korup, melainkan karena tingginya tingkat aktivitas pemberantasan korupsi di wilayah ini. Kasus korupsi bukanlah sesuatu yang dapat dilacak dengan mudah. Itulah yang menyebabkan masih banyaknya kasus yang tetap mengendap tak terlihat, sehingga belum terungkap karena kurangnya penyelidikan dan penyelesaian. Oleh karena itu KPK harus bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap kasus-kasus besar. Langkah penyelidikan yang dilakukan oleh KPK di atas pun harus didukung dengan baik, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Akan tetapi dalam hal mempertontonkan setiap proses penggeledahan terkadang perlu dipertimbangkan kembali. Terlebih mengingat konteks penggeledahan tersebut adalah untuk pengembangan kasus. Setidaknya untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari pemberitaan yang sangat masif di media digital. Pemberitaan semacam itu dapat membentuk persepsi publik bahwa yang digeledah terlibat dalam kasus korupsi, bahkan kemungkinan besar adalah tersangka, padahal belum tentu. Bisa saja penggeledahan bertujuan hanya untuk mengecek, dan bisa juga ternyata dia tidak terlibat, namun persepsi publik sudah terlanjur terbentuk. Lebih baik pemberitaan dilakukan ketika sudah pasti kasus dan pelakunya. Tapi yang terpenting, jangan dilupakan bahwa penggeledahan ini memang bertujuan mendapatkan bukti terkait kasus korupsi dana hibah. Namun tidak ada penjelasan KPK mengenai kenapa dokumen itu diambil dan apa kaitannya dengan gubernur maupun wakil gubernur Jatim. Semoga KPK tidak hanya mencari-cari atau menyangkut pautkan secara tergesa-gesa, tanpa adanya bukti yang otentik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.